Selanjutnya pengajian agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Iskandar LCMA. Pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukur lillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Qala sallallahu alaihi wasallam, kana Allah fi 'auni al-'abdi maka aku fi auni akhihi, rawahu Muslim. Bersyukur alhamdulillah pada malam Selasa ini kita dapat berhadir pengajian rutin di rumah Pak Haji Al-Absar. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para hadis sahabat sekalian. Bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, ahli baik yang sama-sama kita muliakan. Di dalam kehidupan kita, yaitu Allah memberikan kepada kita porsi, sehingga porsi-porsi itu akan berubah dan juga akan semakin berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja memberikan porsi rezeki, umur, bahkan juga porsi kesehatan dan sebagainya. Mungkin di dalam kehidupan kita, porsi kita masing-masing itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada asbab ataupun faktor-faktor luar yang menyebabkan ketentuan Allah itu berubah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubahnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang kami panjangkan usianya, kami kurangkan ciptaannya, apakah mereka tidak berpikir? Jadi ketika kita sudah bertambah usia, berkuranglah yaitu porsi dari kekuatan. Ya. Pertama adalah kuwatul basirah, yaitu kekuatan nalar. Ya. Jadi sudah mulai tidak begitu terang. Kan? Jadi kedua adalah kekuatan yaitu jasadiah, kekuatan jasmani. Kemudian juga kuwatul qalbi, yaitu kekuatan hati. Sehingga kita sudah sering gundah, sudah sering takut, sudah sering galau. Apalagi orang-orang yang baru misalnya lengser dari jabatan, kan galaunya itu nggak bisa tidur malam, ya. Terpikir dia, kok saya satu meja dengan bapak itu kemarin, ya? Tapi kok nggak saya dilantik gitu kan? Jadi sehingga dia tidak enak tidur, jadi jatuhnya sakit, ya. Terlalu dipikirkan, ya kan? Jadi dalam hal ini porsi umur juga dikurangi oleh Allah dari umat ke umat. Umat Nabi Nuh itu beliau berdakwah yaitu alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Kemudian dikurangi terus sampai ke Nabi Muhammad, umur umatku baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umat saya di antara 6 sampai 70 tahun. Jadi berkurang. Begitu juga yaitu porsi kesehatan. Dia itu akan berkurang ketika kita sudah memakai umur kita ini, badan kita ini. Misalnya orang yang perokok berat,
Kadang-kadang ada yang 3 bungkus setengah sehari kan. Jadi begitu dia sudah setengah usia 50 tahun atau 40 tahun, kata dokter, bapak tidak bisa lagi merokok karena sudah berbahaya paru-paru, sudah rusak. Ada orang lain merokok hanya 2 batang sehari kan. Selesai makan merokok 2 batang, nanti merokok lagi kan. Jadi dia lama sampai 2 dia merokok ya kan. Jadi sehingga tidak berkurang kesehatannya. Kemudian juga porsi makan. Nah, porsi makan kalau kita turuti itu sebenarnya tidak sehat ya kan. Apabila kita menuruti sebentar-bentar makan, sebentar makan. Ya, dan juga kata Nabi itu, beliau porsi makannya adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau kita begitu enak kawan nasi, ya ibu nanti masak sambal rendang kan, sambal podeh kan, padeh kan. Jadi itu sampai 3 piring setengah kan. Makannya sehingga mertua nggak dapat terlihat di hadapan kan. Tapi begitu umur kita sudah mulai bertambah, begitu ditariklah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak mengkonsumsi karbohidrat. Apa itu? Karbohidrat, yaitu banyak mengkonsumsi nasi ya kan. Sehingga disitulah naik gula. Ini gula zaman sekarang ini umur anak 16 tahun, 14 tahun sudah sakit gula. Ya kan? Jadi sehingga itu adalah sudah mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian juga dikurangi keberanian. Tidak berani lagi, tidak berani tampil, tidak berani itu sendiri kan. Malah kadang-kadang mau ke kamar mandi aja harus dikawani. Karena takut sama apa di sana? Sama belatung. Ya. Takut sama kalau ibu-ibu itu yang terbang bisa terbang itu ya. Kecoa ya kan. Waktu muda nggak takut dia, tapi waktu tua takut. Nah, kemudian juga takut dikatakan miskin. Kan? Sehingga mendahulukan kebutuhan sekunder dari kebutuhan primer, ya kan? Jadi kalau dulu misalnya ketika kita tidak banyak dit-ditnya Bu ya, datanglah santunan anak yatim, 2,5 juta, datang kurban, ya, setiap minggu mampu 200.000 kan. Tapi begitu primernya kredit rumah, kredit mobil, kredit kebun sawit, kredit yang lain kan, sehingga porsi gajinya sudah 0,5% ya kan. Kita lihat sehingga apa yang didapatkan dari semua itu, yaitu kesuksesan secara duniawi. Itu ada Hajjaj As-Saqafi namanya. Itu seorang raja zalim waktu itu di Madinah. Seorang raja zalim, dia banyak membunuh orang. Tapi walaupun dia raja zalim, dia khatib. Dia bisa khutbah. Sezalim-zalimnya raja zaman dulu, dia hari Jumat itu naik ke mimbar khutbahnya. Ya, dibacanya ayat. Ketika dia sampaikan sebuah kata-kata, apa kata-kata dia itu? Kejarlah akhirat, sedangkan duniamu sudah dicukupkan Allah. Ya kan? Dan bekerja itu supaya tidak dikatakan oleh orang malas. Ya. Kenapa kita bekerja? Supaya jangan dibilang orang malas. Malih mana Ustaz? Nak pakai jual dah boleh makan dulu kan. Dia pakai jual sedikit ya. Bekerja sedikit ya kan. Jadi kita bekerja untuk dunia kita sehingga lupa akhirat. Kurang porsi kita untuk akhirat. Untuk bersedekah sudah mulai kurang, ya kan? Ya, maka porsi sedekah kita itu sudah langganan, ya. 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Baik di hari Jumat, baik juga di hari biasa. Tapi tidak pernah kita bersedekah luar biasa. Nah, jadi sehingga
hilang nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu kita sudah mulai usia bertambah, dulu yang rajin salat tahajud, sekarang tahajudnya sudah mulai malas, ya kan? Bahkan salat rawatibnya pun sering di saf terakhir masbuk selalu, ya kan? Nah, jadi sehingga itulah tertinggal kita dalam hal akhirat. Nah, padahal kesuksesan itu Bapak Ibu rahimakumullah bukanlah dari kekayaan, bukan dari jabatan diukur, bukan dari kehebatan, tapi diukur yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Nah, seorang guru dia bisa memuaskan muridnya, mencerdaskan muridnya, itulah guru yang hebat, ya kan? Nah, walaupun hidupnya tidak hebat. Nah, kalau zaman sekarang dinilai hidupnya dulu, bukan muridnya, bukan orang lain, ya kan? Nah, ini sehingga kita lebih banyak berbuat untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk masa depan sendiri, tapi tidak peduli kepada orang lain. Nah, sehingga apa yang terjadi Bapak rahimahullah, kata Nabi SAW itu yang sudah hilang dari kita adalah at-ta'awun. At-ta'awun. Apa itu ta'awun? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ta'awun itu tidaklah mesti disampaikan oleh yaitu BKM. Ini ada sumbangan yang harus kita kumpul. Ini ada santunan anak yatim, tapi lahir dari jiwa yang dermawan. Nah, jadi sebentar-bentar sedekah, nah, dikit-dikit sedekah, sedekah, ya kan? Nah, jadi saya melihat itu jiwa orang mukmin itu, yaitu di dalam dirinya itu adalah kanallahu fi aunil abdi, maka dan abdu fi auni akhi. Seorang hamba itu dibantu oleh Allah apabila seorang hamba itu membantu saudaranya. Jadi sehingga kita sudah hidup dalam keadaan tidak saling peduli, kan? Tidak saling empati. Nah, jadi paling kurang ibu-ibu rahimakumullah, kita ada tetangga yang kurang mampu, ya kan? Nah, pernahkah kita bertanya sama mereka, apa yang saya bisa bantu? Ya? Apa yang bisa saya bantu? Nah, maka Aisyah radhiyallahu anhu itu ketika memasak daging selalu diamanahkan oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, perbanyakkanlah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga. Di saat kita punya yaitu masakan enak daging, kita kasih kepada tetangga yang kurang mampu, itu sangat istimewa bagi dia, ya kan? Sekarang terbalik, orang kaya dikasih makanan mewah, orang miskin dikasih ikan asin. Itu nggak hebat itu, ya kan? Nah, sehingga apa yang terjadi? Membeli mobil mewah, kendaraan untuk pejabat, dia sudah pakai mobil mewah memang, ya kan? Nah, padahal uang itu yang miliaran bisa untuk yaitu membuka lapangan kerja, honorer jangan jangan dirumahkan. Ini terbalik, untuk mengejar kemewahan dan juga kepentingan pribadinya. Dia sudah mewah memang, begitu dia pakai mobil itu enggak dibilang orang hebat kali bapak itu, enggak. Kenapa? Dia sudah mewah kian, kan? Nah, tapi kalau dikasih kepada orang yang lain, sehingga itu bisa manfaatnya rahmatan lil alamin. Jadi sekarang manfaatnya rahmatan lil fulan, nah istilahnya kan, untuk sendirinya. Jadi inilah Bapak Ibu rahimakumullah, ini secara global saya sampaikan ini sebagai menginvestasikan, yaitu bagaimana kita ini menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu juga yang punya ilmu pengetahuan, ya, dia memberikan ilmu pengetahuannya. Orang yang pandai menjahit, lahirlah bordir-bordir, ya kan? Orang yang pandai berbisnis, lahirlah bisnismen. Orang yang pandai di bidang ilmu kedokteran, lahirlah dokter-dokter, ya kan? Jadi sehingga itu adalah berkesinambungan.
Nah, sehingga penanaman kita untuk masa depan kita itu, disampaikan Allah dalam Al-Quranul Karim, yaitu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Janganlah kamu katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup, ya kan? Apanya yang hidup, ibu-ibu? Amal salehnya. Dia bangun masjid hidup, dia bangun rumah sakit hidup, pesantren hidup, sekolah hidup. Jadi walaupun kita bolehlah mati, tapi amal kita jangan berhenti. Jadi amal yang paling disukai itu kata Nabi SAW mudah. Ya Rasulullah, ayu amal, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Yaitu menyedekahkan sumur. Ya kan? Kenapa sumur? Karena dia lebih lama manfaatnya. Orang mandi, orang minum, orang ambil air, ya kan? Jadi tinggal kita tahun ini cari rumah orang yang tidak ada sumurnya, gali sumurnya, buatkan sanyonya, naikkan airnya, kan? Jadi begitu juga lah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Begitu juga ulama, ya. Sekarang itu yang dikaguminya itu kuburannya, bukan orangnya, bukan ilmunya, ya kan? Di sana dibangun kubur besar-besar, di sana dibangun kuburan besar-besar, kan? Dihaulkan di situ, diulang tahun, kan? Tapi kalau di hidup itu sebenarnya hidup ilmu pengetahuan. Jadi di Mesir itu, Bu, seorang ulama itu belum lagi dia meninggal, dia masih hidup, masih mengajar, sudah lahir setiap bulan itu tafsirnya. Bulan ini 1 jilid, surah Al-Baqarah 4 jilid, Ali Imran 5 jilid. Kemudian lahir lagi videonya, lahir lagi kasetnya, kan? Kemudian live lagi dia di TV-TV dan juga di media sosial, kan? Jadi maka itulah hidup itu ilmunya. Jadi itulah yang mana sekarang ini terbalik Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Yang hidup itu adalah kuburannya orang berbondong-bondong ke situ. Jadi itu begitu juga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana sunnah Rasul itu yang ada di dalam diri kita, ya kan? Mempraktekkan untuk hal-hal membantu orang lain. Jadi Pak, pernah saya kemarin itu dengan kawan pergi kepada Aceh, kemudian begitu mau naik gunung itu ada mobil yang mogok. Jadi kami berhenti. Kami lihatlah sudah kesulitan dia, kan. Jadi akhirnya di mobil itu Pak bawalah tali apa namanya itu? Tampang itu, ya. Tali tampang itu, ya. Jadi di mana nanti ibu bisa membantu orang lain. Kami tawarkanlah, tiba-tiba nggak ada talinya, ada tali di mobil kami dereklah dia sampai ke seberang sana, kan. Senang kali hatinya. Tapi orang kita Aceh ini berterima kasihnya lain, cukup dengan tangan aja, gini kan aja tangannya, nggak turun dari mobilnya kami, ya kan. Jadi nggak apa-apa, ya kan. Jadi begitu musim hujan begini ini, Bu, apa yang harus ibu cari banyak? Mantel yang murah. Kemarin saya lihat di Shopee ada harga mantel untuk sekali pakai itu, harganya 1.500 perak. Sekali pakai. Mantel dari di Shopee, ibu pesanlah 100 mantel hanya 150.000. Begitu banyak ibu-ibu yang lagi antri, bagikanlah 1.500 perak, ya. Jadi begitulah yang kreatif bagi membantu. Hari Jumat begitu juga ibu-ibu Aisyah misalnya. Di Masjid Taqwa sudah digaungkan oleh lagi semu sekarang untuk snack. Jadi Ibu Aisyah hari ini kita masak kue, ya kan? Enggak perlu dimasak, bawa uang 10.000, beli kuenya sudah dapat, yaitu 5 kotak, 2 biji, kan? Jadi ada Ibu Aisyahnya 40, ada kuenya 800, ya kan? Jadi sangat mudah sekali ibu rahimakumullah, ya. Tidak mesti yaitu membantu itu dengan uang. Kemudian juga membantu dengan tenaga ibu rahimakumullah, ya. Jadi di mana pada zaman ini sudah sangat minim sekali. Kalau ada di suatu daerah kampung
ataupun suatu tempat mengumumkan gotong royong, itu aja orangnya kan. Kalau nggak percaya sama Pak Ketua kita ini kan. Kan? Beliau mengumumkan, beliau juga yang awal yang datang, yang lain, ya kan? Jadi itu apa Bapak Ibu Rahimahullah, itulah yaitu berkurang rasa kebersamaan. Padahal bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya kan? Yang berat sama dipikul, yang ringan dijunjung sama. Sekarang enggak, ya kan? Yang ringan itu sama-sama dicari, yang ringan, yang berat biarlah berat sendiri, gitu ya kan? Jadi itu sebagai introspeksi Bapak-bapak rahimakumullah ya. Jadi bagaimana jauhnya sudah kita di era ini dalam hal yaitu mewujudkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Itulah makanya kenapa kita lihat orang-orang terdahulu, termasuklah yaitu Habib Buga, Habib Buga yang yang mewakafkan tanahnya di Mekah, ya kan? Nah, jadi itu sudah dibangun perhotelan dan manfaatnya sekarang ini kita rasakan. Setiap jamaah haji Aceh mendapatkan 5 juta per orang atau 4,5 juta, ya kan? Hampir 1.300 real ya, setiap tahunnya. Nah, jadi sehingga sampailah manfaatnya itu, dia sudah puluhan tahun meninggal, ratusan tahun, tapi amalnya itu masih mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kita harus mencontoh Bapak rahimahullah bagaimana membuat amal itu, amal yang paling kecil pun, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahtakiranna minal khairi syai'an. Janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan pun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Walau antalqa akhaka biwajhin qalil. Walaupun kamu bertemu dengan temanmu dengan wajah yang berseri. Nah, kita jumpa teman ya, walaupun ini di hati kita ini ada apa? Nah, tapi jumpa kawan, salam, ya kan? Jumpa kawan senyum. Jadi istilah orang kampung mengatakan walaupun harimau di dalam, keluar kambing itu kan, ya kan? Kambing di luar katanya. Jadi itu paling murah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Afus salam, yaitu menebarkan salam. Kemudian berbahagia apabila orang berbahagia, bersedih apabila orang bersedih. Jadi maka Abu Bakar Siddiq itu pada suatu hari beliau duduk-duduk dengan sahabat yang lain. Rasulullah meng-cross-check amalnya, ya. Jadi selesai salat, maka imam itu dianjurkan untuk melihat ke belakang, menghadap makmum. Untuk apa? Untuk absensi. Aina pulang? Kemana sepulang tak pernah nampak? Dia sakit ya Rasulullah. Siapa yang menjenguknya? Kata Abu Bakar, saya sudah jenguk ya Rasulullah. Sepulang kemana? Dia meninggal dunia, ya kan? Sehingga pada suatu hari ibu rahimakumullah, Nabi pergi ke sebuah masjid di Madinah. Kemudian Nabi SAW selesai salat di masjid itu menanyakan, ainal mar'ah, kemana perempuan yang mengurus masjid ini? Apa kata sahabat? Dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Aina kabraha, di mana kuburannya? Jadi Nabi pergi ke kuburannya, kemudian sampai di situ bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dia sholat di atas kuburnya. Itu adalah bagi orang-orang yang kerjanya imaratul masjid, yaitu memakmurkan masjid, baik dari menyapu, baik dari memperwangi, baik dari yang lain-lain, ya kan? Itu di Medan itu, Bu. Ada seseorang orang kaya, setiap hari Jumat dia membawa mobil itu dengan cleaning service, dia pergi bersihkan sampai puluhan masjid itu hari Jumat, setiap hari Jumat. Digajinya orang bekerja, ya kan? Jadi sehingga di Makkah itu tidak dikasih oleh Bin Laden untuk mengurus masjid itu kecuali mereka yang menggaji. Di Masjidil Haram 10.000 orang bekerja cleaning service, di Masjid Nabawi 10.000 gajinya lebih kurang 6 juta sebulan, ya.
Jadi berebut mereka sehingga tidak mereka biarkan untuk orang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, saya kemarin pergi ke barat selatan. Apa yang terjadi? Di kampung-kampung tidak ada lagi orang yang memakmurkan masjid. Salat zuhur gak ada yang azan, kami azanlah anak saya suruh tunggu, gak ada yang keluar salat. Begitu juga kami mengarah ke daerah Abdiya dan sebagainya, tidak ada orang yang azan, padahal orang duduk-duduk di halaman ada. Jadi matilah pelaksanaan sunnah Nabi SAW Ibu rahimahullah ya. Sehingga saya bilang sama anak saya, inilah tugasmu nak ke depan. Bagaimana orang-orang yang duduk di kedai mendengar azan, mereka mau untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah banyak Ibu Bapak rahimahullah, yang bagaimana manfaat dari ilmu kita, manfaat dari harta kita, manfaat dari tenaga kita, pikiran kita, dan juga manfaat dari yaitu apa yang kita miliki ini akan menjadi mengalir pahala walaupun kita sudah tidak ada lagi, walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi amal saleh tidak boleh kita yaitu terputus walaupun sedikit. Maka demikian sajalah Bapak Ibu rahimahullah pada malam ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.